ini, apa program yang spesifik yang berkaitan dengan OPD Anda dan bagaimana selanjutnya? Ya, untuk di awal pemerintahan Bapak Bupati, kebetulan juga saya baru kurang lebih 1 tahun 6 bulan menjabat sebagai kemudian ada satu lagi hal yang ingin saya dorong di desa. Dengan transaksi non tunai ini kan otomatis hati kita keren. Dengan visi Maros sejahtera, religius dan budaya berdaya. ya, Silakan. ya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hidup TV. Seperti biasanya kita akan berbicara soal pendidikan, pemerintahan, dan segala macam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kali ini kita seperti biasanya pada program Kupas Tuntas OPD. Nah, di kali ini kita sudah ada di Kabupaten Maros dan kita akan berbincang santai dan fokus pada permasalahan pada bidang-bidangnya tentunya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros. Beliau adalah Kontrantes Idrus NSI. Beliau sudah ada di studio Hidup TV. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gadis. Alhamdulillah. Sehat, Pak Gadis? alhamdulillah sehat. Itu yang penting, Pak Gadis. Pak Gadis, seperti biasanya kami di Hidup TV ini ada program Kupas Tuntas OPD. Ini gunanya keterbukaan informasi publik dan kedua kita berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Maros pada khususnya biar mereka kaya pengetahuan soal istilah mereka dinas-dinas. Sekarang kan sudah namanya OPD. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol santai, Pak Kadis bisa berbagi cerita, memaparkan program dan target organisasi perangkat daerah pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Maros secara singkat, padat, dan jelas. Silakan, Pak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu pada prinsipnya itu membantu bupati dan wakil bupati di dalam menjalankan urusan pembinaan dan perumusan kebijakan kepada desa. Jadi kami di Dinas PMD itu lebih banyak menangani dan merumuskan kebijakan bagaimana supaya penyelenggaraan pemerintahan di desa itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kami lebih fokus kepada penyusunan beberapa perda yang harus kami sesuaikan dengan utamanya undang-undang desa dengan turunannya, dan itu telah lahir beberapa peraturan desa atau peraturan daerah gitu, Kabupaten Maros terkait dengan desa. Ya, selain itu tentu kami memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan kepada desa supaya desa ini betul-betul bisa menjalankan fungsinya, utamanya di dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, memberikan layanan kepada masyarakat, dan bagaimana desa bisa merumuskan sebuah kebijakan perencanaan dengan melibatkan semua masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, itu yang paling utama yang menjadi tugas kami. Jadi tentu harapan kami ke depan, ya semua di desa di Kabupaten Maros ini bisa menjadi sebuah desa yang mandiri dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dan bisa memfasilitasi atau menjadi permasalahan untuk masyarakat di desa masing-masing. Ya, tentu dibutuhkan sebuah pendekatan khusus ya dengan pemerintah desa, karena desa itu kan sebenarnya secara struktur dia adalah struktur organisasi pemerintahan yang
paling bawah. Dan mereka merupakan sebuah pemerintah yang untuk dan mereka memiliki kewenangan tersendiri, ada otonominya mereka. Oh ya? Iya, mereka punya otonomi sendiri. Jadi desa itu sebenarnya pada prinsipnya merupakan sub organisasi pemerintah memang yang paling bawah, tetapi mereka juga memiliki kewenangan yang mereka bisa atur sendiri, berbeda dengan kelurahan. Kelurahan itu kan bagian dari struktur pemerintah daerah. Sementara kalau desa kan diatur sendiri dengan undang-undang desa. Makanya dia dipilih loh. Ya, makanya dia dipilih oleh masyarakat. Walaupun mereka juga bukan pejabat politik, prosesnya seperti proses jabatan politik yang dipilih secara demokratis. Tapi mereka tidak boleh terlibat di dalam politik dan tidak boleh menjadi pengurus partai. Baru-baru ini kami menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak di bulan November kemarin di 16 desa. Dimaksudkan ada 80 desa. Dan pilkada serentak ini ada 16 desa. Kemudian insya Allah di tahun 2025 di bulan April 2025 ada 64 desa yang akan 2025 setelah pemilu. Setelah pemilu ya. Setelah pemilu dan pilkada. Setelah pemilu dan pilkada itu akan dilaksanakan 64. Jadi ada 2 gelombang di Maros. Ada 16 desa, kemudian ada 64 desa. Jadi hanya ada 2 gelombang untuk pilkada. Terus target yang paling utama yang dicapai oleh dinas TND ini di bawah pemerintahan Andi Khair dan sebenarnya untuk progres pembangunan desa untuk 2 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bapak Haidir ini itu cukup mengalami kemajuan. Di tahun 2021 di awal pemerintahan Bapak Bupati itu di Maros tidak ada desa mandiri. Kemudian belum ada desa mandiri di Kabupaten Maros, ataupun tidak ada desa mandiri. Kemudian di tahun 2022 yang lalu itu sudah ada 13. ada 13 dari 0 ke 13. Dari 0 ke 13. Kemudian dari desa Maju dari 21 menjadi 41. Jadi ada sekitar 20 yang berubah status dari desa Maju menjadi dari desa berkembang menjadi desa maju. Sementara desa berkembang itu di tahun 2021 ada 56, tersisa 24. Kemudian desa tertinggal ada 3, di tahun 2022 itu tersisa 2. Kami target tahun ini minimal 2 desa tertinggal ini untuk Sombang dengan Todo Limai itu bisa ada yang keluar 1. Kita berharap mudah-mudahan bisa Todo Limai di Tempohul itu sudah bisa keluar dari status desa tertinggal. Jadi tingkat perkembangan desa itu ada 5. Pertama desa sangat tertinggal, itu di Maros tidak ada desa sangat tertinggal. Kemudian ada desa tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju dengan mandiri. Sebenarnya untuk mengetahui tingkat perkembangan desa itu sebenarnya hanya ada 3 dimensi. Ada dimensi sosial, dimensi ekonomi dengan lingkungan. Nah, kalau terkait dengan dimensi sosial itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, di dalam bagaimana desa memiliki akses, memiliki sarana prasarana dan memiliki SDM yang cukup untuk mengakses 3 dimensi ini, baik itu sosial, ekonomi dengan lingkungan. Itu yang paling utama untuk mengukur tingkat perkembangan desa. Contoh kecil seperti ini, berapa jauh jaraknya desa ke akses layanan pendidikan seperti sekolah, layanan kesehatan, ke pasar, ke perbankan. Kemudian berapa waktu yang harus mereka tempuh ke tempat layanan dasar itu. Kemudian bagaimana kondisi sarana prasarananya, kemudian apakah tersedia SDM yang cukup, misalnya guru yang cukup, dokter yang cukup, kemudian apakah masyarakat bisa mengakses perekonomian perbankan tanpa ada perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat. Dan ini butuh kerjasama lintas APD. Iya, itu kerjasama lintas APD. Jadi untuk menjadikan desa mandiri itu bukan hanya kerja semata desa, ya bukan. Nah, itu lintas sektor semua sebenarnya berperan. Kalau kita melihat masalah dimensi sosial, ekonomi, betul. Semuanya. Sebenarnya kalau kita berbicara indeks desa membangun itu menjadi arah bagi pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat di dalam mendorong pembangunan di desa. Jadi apa yang menjadi di desa, apa menjadi masalah di desa terkait dengan 3 dimensi ini, itulah yang dijadikan prioritas pembangunannya. Contohnya seperti ini,
kalau desa dan kabupaten maupun pusat ingin membangun jalan yang prioritas itu adalah akses ke layanan dasar itu, ke pendidikan, ke kesehatan, ke layanan ekonomi seperti pasar. Itu yang paling utama dulu. Jalan-jalan sebelum jalan-jalan yang lain. Jalan tadi kan jalan produksi juga. Sebelum jalan yang lainnya. Nanti tuntas semua permasalahan itu baru membangun yang lainnya. Tapi itu sebenarnya menjadi arah. Jadi kan itu sebenarnya berbasis data. Jadi target PMD Kabupaten Maros sekarang ini bagaimana menghilangkan desa tertinggal itu? Iya, kita berupaya bagaimana caranya dua desa tertinggal ini keluar dari desa tertinggal. Walaupun ada yang agak berat ya, desa Wontosomba yang memang aksesnya di Tompok Bulu yang sangat sulit aksesnya. Ya, dan mereka juga memang berada di kawasan sebagian besar berada di kawasan hutan ini yang mungkin butuh dukungan dan butuh pendekatan tersendiri. Tapi saya kira itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk mendorong dia supaya dia keluar dari status desa tertinggal. Sekarang ini mungkin kalau tahun ini ada 13 desa mandiri, yang mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mengejar lagi ada sekitar 5-10 desa yang bisa naik status menjadi desa mandiri. Ya, tentu dengan program-program yang tepat ya dari baik dari pemerintah sendiri maupun pemerintah kabupaten. Karena cara mengolah informasi dengan datanya itu melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa. Jadi kita hanya mengikut kondisi desanya, kita bisa mengetahui program apa yang tepat untuk tiga dimensi ini. Mereka lemahnya di mana dan harusnya program apa yang didorong di desa itu, baik dari desa sendiri maupun juga bagi pemerintah daerah atau otoritas tertentu. Misalnya terkait dengan penanganan bencana dengan lingkungan. Kita ini kan saat ini sangat rawan ya terjadi kondisi bencana dan kerusakan lingkungan. Nah itu kita berharap pemerintah desa itu juga mengambil peran program-program yang dilahirkan selama ini kan di desa itu lebih banyak mereka merencanakan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kemudian pembangunan sarana-prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat. Tetapi terkadang terkait dengan bagaimana mereka mengidentifikasi apakah mereka mencegah terjadinya bencana, kemudian menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya, itu masih kurang desa yang mendorong itu. Jadi kalau kita berbicara bencana dengan lingkungan, sebenarnya yang paling utama bisa menjaga itu desa sendiri. Iya. Kabupaten, karena mereka yang berhadapan dengan kondisi. Betul. Pak Kadis, saya pikir pemaparan Pak Kadis untuk berbagi cerita ke masyarakat Maros soal fungsi dan tupoksi PMD ini sudah sangat jelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kami himpun dari berbagai kalangan di Kabupaten Maros, mulai dari kalangan NGO, kalangan intelektual dan sesama masyarakat begitu. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut Pak Kadis, bagaimana Haji Andi Sakwil Khairusan SIP NH dan Ibu Haja Suhartini Bukhari SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros selama 2 tahun ini, apa program yang spesifik yang berkaitan dengan OPD Anda dan bagaimana cara kerjanya? Iya. Untuk di awal pemerintahan Bapak Bupati, kebetulan juga saya baru kurang lebih 1 tahun 6 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas PMD. Tapi sebelumnya saya 4 tahun di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang lebih 4 tahun. Setelah saya pindah ke Dinas PMD, tentu juga saya memiliki komitmen bersama dengan Pak Bupati bagaimana memajukan desa di Kabupaten Maros. Ya, tentu yang paling utama di awal pemerintahan Pak Bupati dan saya menjabat sebagai Kepala Dinas PMD, saya mendorong untuk pengolahan keuangan desa itu secara online. Kami sebenarnya sistem pelaporan keuangan desa itu sudah ada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kemendagri bekerjasama dengan BPKP, tetapi itu tidak online, masih bentuk offline. Nah, akhirnya
Ya, tentu saya juga tidak bisa mendorong sendiri hal itu. Saya butuh dukungan dengan OPD utamanya Dinas Kominfo. Oke. Akhirnya begitu saya melaporkan ke pimpinan, Pak Bupati tidak mendapatkan dukungan dan bekerja sama dengan Dinas Kominfo, alhamdulillah kita bisa online dari tahun 2022 kemarin. Jadi laporan keuangan desa semua di Maros ini sudah Online. Wih, Ya. luar biasa. Jadi mereka menginput laporan melalui aplikasi yang disediakan, dan itu mereka tidak perlu membawa laporan ke kabupaten. Jadi kami bisa mengetahui laporannya secara real Jadi time. mereka tidak perlu ke kabupaten lagi. Tidak perlu ke kabupaten lagi. Dalam waktu tertentu mungkin Iya. mereka rekonsiliasi laporan kalau ada mereka memiliki kendala. Di Sulsel ini baru ada 2 kabupaten yang melakukan itu secara online, baru Kabupaten Goa dengan Kabupaten Maros. Ya, kalau Kabupaten Goa memang kalau tidak salah informasinya adalah memang program piloting dari BPKP. Tetapi kalau kami Maros itu inisiatif sendiri, Mandiri ya? Inisiatif sendiri untuk bagaimana caranya kami bisa online. Walaupun sebenarnya tantangan awalnya ada juga tantangan awalnya, karena kan tidak semua desa juga memiliki akses internet yang baik. Itu yang saya maksud. Ketersediaan jaringan. Ya, ketersediaan jaringan. Tetapi saya berpikir kalau kita hanya memikirkan kendala itu, tentu itu tidak akan bisa berjalan. Betul. Jadi pada prinsipnya saya sering berpikir jalanin saja dulu. Nanti kendalanya kita bisa selesaikan. Iya. Jadi kita coba dulu. Iya. Tapi alhamdulillah dari beberapa desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan ini, ternyata bisa juga mereka. Ujung-ujungnya kan mereka bisa datang ke kantor camat atau pergi di desa lain yang memiliki akses. Iya. Atau kalau bisa ya sekalian ke warung atau ke dinas PMD kalau mereka masih memiliki kendala jaringan. Tapi mereka harus melakukan itu karena kenapa? Ya, tentu kita berharap dengan sistem pelaporan keuangan secara online ini, ya itu lebih efisien. Kemudian kami juga bisa mengendalikan dengan lebih mudah karena secara real time kami bisa dapatkan laporannya. Iya, secara efisien dan bisa efektif. Ya, tahun ini kami mencoba lagi, itu kan di tahun 2022. Di tahun 2023 ini dengan izin Pak Bupati, kami sudah mulai mencoba dengan transaksi non tunai. Jadi transaksi non tunai. Ya, transaksi non tunai. Selama ini kan desa ketika misalnya mencairkan anggarannya, itu pembayarannya masih menarik iuran yang membayar secara tunai. Itu berisiko ketika bendahara ke bank menarik, kemudian saja ada kehilangan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada tindakan kriminal. Solusinya kita berupaya sudah dengan transaksi non tunai, dan mulai Januari kemarin sudah berjalan transaksi non tunai. Jadi desa tidak. Contohnya gimana transaksi non tunai? Transaksi tunainya misalnya, tapi walaupun tahun ini dana desa ya? Iya, dana desa di ADD pembayaran gajinya tidak perlu lagi mereka membayar, langsung masuk ke rekeningnya dana desa mulai tahun ini. Terus belanja kegiatan memang karena baru beberapa bulan, baru Januari ini kemarin berlakukan, mereka masih mempelajari aplikasi ini, aplikasi transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh Bank Sulsel. Kami belum mewajibkan begitu untuk transaksi dengan belanja barang. Tapi kalau mereka mau melakukan itu kami sudah bisa. Tapi itu belum menjadi hal yang wajib. Tapi sudah bisa dilakukan. Belum menjadi wajib. Tapi sudah bisa dilakukan. Tetapi target saya di tahun 2023 itu sudah wajib. Semua transaksi baik belanja pembayaran gaji, honorarium, perjalanan dinas, belanja barang, apakah ATK maupun belanja barang, itu harus non tunai. Sudah harus non tunai. Bisa tahun depan kita mau dorong itu. Kita coba dulu tahap ini. 2023 ini kita coba dulu hanya belanja tertentu saja yang non tunai. Tetapi kalau mereka sudah mau non tunai ke belanja barang itu tidak menjadi masalah, itu bisa. Kemudian ada satu lagi hal yang ingin saya dorong di desa. Dengan transaksi non tunai ini kan otomatis semua perangkat desa sampai dusun itu memiliki rekening. Kebiasaan menabung juga itu benar-benar karena selama ini mereka tidak punya tabungan. Mereka tidak punya tabungan. Padahal sebenarnya kalau mereka merasakan bisa menabung, kemudian mereka tidak punya tabungan karena tidak punya nomor rekening. Tidak punya nomor rekening. Sekarang ini diwajibkan mereka. Diwajibkan memiliki nomor rekening. Semua transaksi yang berkaitan dengan dana desa, dengan pemerintah desa harusnya didorong non tunai itu semua. Jadi harusnya masuk ke nomor rekening. Mantap betul. Pak Kadis,
pertanyaan selanjutnya, apa yang Pak Kadis bisa pahami dan tangkap setelah Bupati dan Wakil Bupati mengusung tagline hati kita keren dengan visi Maros sejahtera, religius dan budaya berdaya. Ya. Silakan. Ya, sebenarnya kalau dari tagline Bapak Bupati dengan Ibu Wakil Bupati ini, sebenarnya kalau kita maknai itu juga sebenarnya sebuah visi yang harusnya juga didorong oleh pemerintah desa sendiri mendukung hal itu. Jadi pada saat ini sekarang ada 16 desa yang sementara menyusun rencana pembangunan menengah desa untuk akan 6 tahun ke depan. Ya tentu saya mengarahkan 16 desa ini, kepala desa yang baru ini itu mendukung visi misi Pak Bupati. Yeah. Jadi karena itu kan visi misi kabupaten ya. Betul. Jadi upaya meningkatkan kesejahteraan, kemudian masyarakat yang religius dan berdaya saing itu tentu juga menjadi sebuah visi yang harus dijalankan di desa. Sekarang kan sebenarnya desa memiliki peluang besar untuk berkembang berdasarkan potensinya sendiri untuk bisa berdaya saing di semua tingkatan. Bahkan sekarang desa didorong untuk memiliki kelembagaan ekonomi desa, namanya badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini tentunya kita harap di samping dia menjadi sebuah lembaga keuangan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan asli desa, tapi juga di dalamnya BUMDes ini kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling utama, menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Dan itu sesuai dengan potensi desa yang mereka miliki. Kalau kita berbicara potensi, itu kan bukan hanya persoalan potensi sumber daya alam ya, tapi kan sumber daya manusia juga. Ya, contoh kecil sebenarnya kita sering mendorong desa. Kalau memang ada pemuda di desa, kemudian mereka memiliki minat untuk berusaha, contoh kecil saja, mereka memiliki tidak ada bengkel motor di desa misalnya, kemudian ada pemuda yang memiliki minat dan keahlian untuk itu, ataukah belum memiliki keahlian, apa salahnya desa mereka magang di tempat, misalnya mereka magang di Yamaha atau di BLK dengan dibiayai oleh desa, kemudian memiliki keterampilan kembali ke desanya, kemudian membuka bengkel motor. Dan saya kira pertama pasti terbuka lapangan pekerjaan baru dan pasti dia juga mencari karyawan lainnya, dan tentu juga masyarakat akan terbantu karena daripada mereka membawa motor jauh-jauh, ada tempat layak. Contoh kecil ya, di samping mungkin itu ketersediaan BUMDes tidak bisa membuka BUMDes Smart. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu di desa yang tidak bisa dibeli oleh masyarakat desa, yang tidak disediakan, tidak ada pedagang di desanya, itu bisa. Tapi kalau sudah ada, tidak boleh. Jadi pada prinsipnya BUMDes itu adalah mereka membentuk atau membuka usaha yang tidak ada di desa. Jadi sebenarnya dia pada prinsipnya BUMDes itu di samping dia memiliki target untuk nilai ekonomis, tetapi dia juga sebenarnya pada prinsipnya BUMDes di desa itu bernilai sosial yang membantu menyiapkan apa kebutuhan masyarakat yang tidak bisa didapatkan di kampung itu, didapatkan di situ. Karena kan kalau dia harus keluar, dia membutuhkan biaya transportasi yang nilainya pasti ada pengeluaran tambahan. Kalau bisa disiapkan dengan harga yang bersaing, kan samping ada pendapatan desa juga membantu masyarakat untuk memenuhi. Jadi intinya bahwa program Pak Bupati ini, visi Pak Bupati ini kan harusnya menjadi RPJM, dan itu sudah harus ini program juga di desa. RPJM desa. Sama dengan ini Pak, sekarang kan kalau Maros ini kan identiknya dengan pengembangan wisata ya, kabupaten yang dengan salah satu yang didorong adalah pengembangan wisata di Kabupaten Maros. Sekarang ini ada beberapa desa yang sudah memiliki tempat wisata dan itu sudah dikelola oleh BUMDes. Oke, sebentar kita beralih gitu. Ada pertanyaan khusus untuk itu Pak Kadis. Nah sekarang Pak Kadis, pertanyaannya, jika ada target program di OPD Anda yang diinginkan oleh Bupati dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian, bulanan, atau per semester, dan beliau akan tuangkan dalam bentuk fakta integritas, bagaimana kesiapan dan kesanggupan Pak Kadis? Ya tentu kami sebagai pimpinan OPD bersama dengan seluruh jajaran kami
Ya, apa yang menjadi target pemerintah kabupaten, namanya target dari kabupaten dan bupati-bupati, ya tentu kami juga harus mendukung, dan tentu juga kami harus menyusun strategi dengan inovasi tertentu untuk mendukung apa yang ingin dicapai oleh Bapak Bupati dan Bupati Bupati. Itu menjadi sebuah hal yang baik kami jalankan, dan ya tentu juga menjadi ukuran kinerja bagi kami bersama dengan PDI lain. Apa yang menjadi target Pak Bupati itu baik tadi sudah katakan bahwa mingguan, bulanan, tahunan sampai dengan 5 tahunan di akhir masa jabatan. Ya tentu itu menjadi patron bagi kami sampai sejauh mana kami bisa mendukung menjalankan target dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bupati dan Ibu Bupati. Apapun itu tentu menjadi sebuah acuan bagi kami di dalam menentukan program-program prioritas. Karena setiap perangkat daerah tentu memiliki program-program prioritas yang harus dicapai. Tetapi tentu dalam penentuan program prioritas yang dicapai itu juga harus melihat apa yang menjadi target dari Bupati. Walaupun sebenarnya bahwa kerjaan-kerjaan itu beliau mau tuangkan dalam fakta integritas. Iya, saya kira kalau sekarang fakta integritas itu menjadi sebuah kewajiban. Iya, menjadi sebuah kewajiban bahwa semua perangkat daerah wajib membuat fakta integritas. Dan itu tentunya harus menjadi sebuah alat ukur untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja dari perangkat daerah. Nah, sekarang ini ada pertanyaan teknis, dan ini menjadi kita himpun dari isu-isu di lapangan, dan ini berkembang. Sejumlah kepala desa yang baru saja dilantik, tadi bilang 15 desa. 16 desa. Mulai melakukan pemberhentian perangkat desa dengan berbagai alasan. 2 kepala desa disebut-sebut, ya, masing-masing desa Marangu, Kecamatan Laut, dan kepala desa Salendra, Kecamatan Botoa. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kadis soal fenomena kepala desa yang memecat perangkat desa dan isu yang beredar kepala desa tersebut memecat secara sepihak? Iya, memang persoalan pemilihan kepala desa itu permasalahannya bukan hanya pada saat pendaftaran, kampanye, pada saat pemilihan, juga pasca selesainya pilkades. Dan saya kira itu terjadi di pemilihan-pemilihan yang lainnya. Dulu pemilihan bupati juga menimbulkan masalah hal seperti itu. Cuma sayangnya di regulasi yang ada di desa, kalau di bupati, gubernur itu kan ada aturan 6 bulan sebelum dan sesudah itu tidak boleh melakukan rotasi, tidak boleh melakukan pergantian. Itu yang tidak ada di aturan di desa. Kenapa tidak dibuatkan data? Sebenarnya di ketentuan mulai dari undang-undang desa Permendagri sampai di Perda yang kami sudah tetap yang sudah ada itu memang tidak diatur. Sebenarnya menjadi permasalahan ini kan saya baru tahun ini menjabat. Itu juga memang menjadi bahan masukan bagi kami. Saya juga sudah sampaikan dan ada juga masukan dari Bapak Bupati. Memang saat ini kami tidak memiliki perbu pedoman teknis itu yang diatur hanya di Perda. Ya ke depan mungkin kami juga harus mengatur terkait dengan itu, bahwa kalau ingin setelah pilkades tidak boleh mengganti perangkat desa selama misalnya sama 6 bulan setelah pemilihan tidak boleh. Nanti setelah itu dievaluasi bagaimana kinerja dari perangkat desa yang ada. Karena kalau kita berbicara kewenangan, memang kewenangannya berada di desa. Yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu kepala desa, itu kewenangannya dia. Otoritasnya dia jatuh dalam undang-undang sampai dikerjakan di tingkat daerah. Sebenarnya pada saat pasca pilkades itu, saya sudah mengundang semua 16 kepala desa ini yang sudah dilantik, bahwa ya kami minta kalau bisa jangan mengganti dulu perangkat desanya, kalau bisa dievaluasi dulu, utamanya pengelola keuangan desa dengan sekretaris desa. Karena yang rumit, yang susah nanti itu juga kami di dinas PMD. Begitu pengelola keuangannya diganti, pasti kami, apalagi yang saya jelaskan di awal, kita sudah menggunakan sistem pengelolaan keuangan dengan sistem aplikasi dan lain. Itu kan pasti butuh belajar kembali, dan itu bukan hal yang mudah,
Tapi itu pun terjadi. Kalau kasus di Marannu dengan Desa Lentreng ini, sebenarnya kan sudah berupaya memediasi sebenarnya kedua belah pihak. Sebenarnya kalau dia juga sebenarnya kalau mau dikatakan legal, tidak sesuai dengan ketentuan, ya itu juga bukan berada di kami. Sebenarnya kami tidak bisa juga mengambil keputusan bahwa itu melanggar ketentuan atau tidak, karena kalau kita berbicara pelanggaran ketentuan undang-undang, ya tentu ranahnya harus berada di di lembaga hukum, ya, harus berada di lembaga hukum. Kalau ini kan sebenarnya persoalannya adalah persoalan bukan pidana, bukan perdata, tapi administrasi, ya. Administrasi. Ya, saya memang sebenarnya berharap mudah-mudahan kalau ini tidak ada jalan keluar yang bisa kami temukan setelah mengkomunikasikan, memediasi ini. Jalan terakhir ya harus ditempuh dengan jalur hukum PT-UN. Ya, itu yang harus dilakukan. Dengan kejadian ini Pak Kadis, pasti tentu pemerintah daerah harus berpikir solusinya. Sama umpamanya ketika negara buntu dalam aturan dan dianggap tidak ada, pertama harus ada diskresi. Kedua, ya tadi biasanya presiden mengeluarkan perpu. Nah, kalau bupati kan bisa perbu, gitu kan, atau digagas perdanya. Nah, perdanya dengan melihat pertimbangan akademiknya, kan. Nah, ini mungkin menjadi apalagi pemikiran ke depan. Ya, kalau saat ini sebenarnya terkait dengan perangkat desa, kalau pilkades kan prosesnya diatur di perda tentang pilkades. Meskipun pilkadesnya itu ada perda baru tentang pilkades yang terbit di 2022 menjelang pilkades, karena perda pilkades sebelumnya sudah ada luarsa. Ada 3 permendagri yang lain yang tidak terakomodir. Akhirnya harusnya pilkades di tahun 2022 itu dilaksanakan di bulan September, harus mundur di bulan 11 karena perdanya dalam proses perubahan. Ini pun sebenarnya kalau kita berbicara perangkat desa, ada peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Saat ini perda itu masuk di salah satu prolegda di Kabupaten Maros untuk dilakukan revisi. Tahun ini itu sudah masuk di prolegda. Ya, dalam waktu dekat mungkin ya kami sudah mengajukan untuk dibahas di DPR, termasuk di dalamnya terkait dengan perangkat desa ini. Karena kalau kita kalau mungkin tadi katakan ada perpu, ada apa, tapi ini kan sudah kejadian. Kalau kebijakan itu harusnya sebelum kejadian kebijakannya sudah lahir. Nah, ini kan sudah kejadian. Sebenarnya kita berupaya pemerintah desa sendiri, karena desa kan, kedua desa ini kan sudah mengeluarkan keputusan, ya. Sudah mengeluarkan keputusan, Desa Marannu sudah mengeluarkan keputusan, Desa Salenta juga sudah mengeluarkan keputusan. Ya, yang bisa membatalkan keputusannya itu kepala desa itu sendiri. Apakah kalau dia tidak mau membatalkan keputusannya melalui PT-UN, bukan dengan bupati, Tapi ini sudah menjadi pelajaran, ya? Ya, ini menjadi pelajaran, masukan. Tapi ini memang menjadi isu nasional, isu nasional di semua daerah. Ketika pasca pilkades itu pasti terjadi konflik seperti ini. Bahkan sebenarnya kita berharap selain merubah perda, kita berharap Permendagrinya juga ya harus mengakomodir persoalan-persoalan seperti ini. Mengakomodir persoalan itu. Informasi yang saya dapatkan, memang Permendagri terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, terkait dengan perangkat desa ini sementara juga diupayakan untuk direvisi untuk mengakomodir terkait dengan permasalahan di lapangan. Kita kan nanti muncul masalah baru, cari bagaimana cara penyelesaiannya. Kita berharap mudah-mudahan ini ada penyelesaiannya, Pak Kadis. Ya, mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Salah. Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi desa, kepala desa harus mampu menggali potensi desanya, baik pertanian, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain. Untuk itu tentu dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kerjasama sesama pemerintah desa. Bupati
Bupati Maros Pak Haji Haidir Andisam, Pak Haji Haidir Sam dalam salah satu pemberitaan pernah membeberkan terkait kerjasama kawasan yang sudah 3 tahun ini belum terwujud. Nah, dan berharap ada model inovasi di tahun ini. Kalau boleh tahu, Pak, di sini progresnya sudah sejauh mana? Ya, memang saat ini kami baru-baru juga mengeluarkan ada pergub namanya Pergub Kerjasama Desa. Itu baru selesai pergubnya. Pergub ini tentu pergub tentang kerjasama desa ini namanya pergubnya terkait dengan penataan dan kerjasama desa. Itu sudah keluar pergubnya. Tahun ini kami mencoba sebenarnya ada beberapa kerjasama desa yang ingin kami dorong. Yang pertama terkait dengan pengolahan sampah. Di beberapa desa di Kecamatan Marusu dan Kecamatan Mandai. Nah, itu kami dorong sebenarnya memfasilitasi bagaimana di beberapa desa, khususnya di wilayah Kecamatan Marusu, Mandai dan Monconglo ini, mereka bekerja sama di dalam pengolahan sampah. Sampah ini kan utamanya di desa yang di wilayah Marusu, Mandai, Monconglo itu kan menjadi masalah. Karena sudah menjadi daerah pemukiman baru dan jumlah penduduknya bertambah terus, jumlah perumahan juga bertambah terus, seperti sampahnya juga bertambah. Sehingga kami mendorong nantinya beberapa desa. Sebenarnya saat ini di beberapa desa ini mereka sudah memiliki BUMDes yang mengolah sampah. Mereka menyiapkan alat angkut sampah. Yang belum ini sebenarnya adalah pengolahannya. Saya berharap nanti di beberapa desa, utamanya di Marusu, Mandai dengan Monconglo ini ada bank sampah yang dikelola dari BUMDes. Nah, tapi ini kan butuh kerjasama antar desa. Jadi contoh kecil seperti begini, misalnya desa, kalau di Marusu misalnya di Sumpalia, Papentengan, kemudian Kemapaduai yang di kawasan industri itu, yang selama ini mereka pengangkutan sampah, tapi mereka tidak memiliki bank sampah. Kami berharap tentu semua sampah yang mereka kelola tidak semuanya dibawa ke TPA, tetapi bisa mereka bisa bilang kemudian nanti bernilai ekonomis. Jadi sisa sampah yang tidak bisa diolah inilah yang dibawa ke TPA, atau mereka membuat kerjasama, membuat TPA tersendiri di 3 desa ini. Jadi mereka misalnya sepakat membeli lahan di salah satu desa, kemudian mereka memanfaatkan bersama. Itulah yang kami dorong nanti sistem kerjasamanya. Ya, kemudian yang kedua, kerjasama penggunaan air bersih di daerah Bontoa. Kan sekarang ada BUMDes yang mengelola air bersih Salendrang ya. Salendrang itu dengan mereka sebenarnya salah satu unit usaha BUMDes ini adalah pengolahan air bersih. Nah, air bersih ini kan tentunya bukan tentu dibutuhkan oleh desa-desa sekitarnya. Nah, makanya itu butuh kerjasama antar satu desa dengan desa lain. Jadi potensi sumber daya air yang ada di Salendrang itu bisa dimanfaatkan oleh desa lain. Itu dengan bentuk kerjasama. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana keuntungannya, bagaimana sistem pembangunan jaringannya, itu mungkin mereka bisa. Jadi sebagai teknis OPD teknis yang bisa mendorong dan memfasilitasi. Ya, secara legal kerjasama. Ya, bagaimana progres sampai hari ini? Untuk hari ini memang sampai dengan saat ini belum ada desa yang melakukan kerjasama itu. Tahun ini rencana ada 2 program kami untuk itu, memfasilitasi di Marusu dengan di Bontoa untuk bekerja sama terkait dengan soal sampah dengan air bersih. Itu dulu sebenarnya. Ke depan kita berharap contoh kecil ya, misalnya untuk pertanian. Kita ini kan sebenarnya berpotensi mensuplai bahan kebutuhan pangan ke Makassar. Tetapi kebutuhan pasar itu biasanya harus kontinu, tidak bisa hanya dalam produksi tertentu saja. Karena kapan produksinya berhenti, misalnya produksi tanaman sayur yang berhenti, misalnya contoh kecil jamur. Di Maros kan banyak jamur ya, banyak yang produksi jamur. Tetapi kalau hanya dikelola oleh satu kelompok atau satu desa, bisa saja kebutuhan pasar itu tidak bisa terpenuhi secara berkelanjutan. Nah, makanya dibutuhkan komitmen beberapa desa untuk misalnya menanam jamur bersama-sama atau mengolah jamur bersama-sama, kemudian itu yang diatur suplainya. Jadi di satu mereka bikin kerjasama antar desa, kemudian semua produk jamur itu atau produk sayur itu dikelola oleh satu badan kerjasama. Kemudian inilah yang mensuplai
jadi bisa berkelanjutan dan bisa diatur bulan ini di sini, bulan ini di sini. Jadi tidak hanya satu kali sesuai dengan permintaan. Karena pasar itu pasti ketika dia bisa berkelanjutan pasti dia cari ke tempat lain. Karena dia kan pasti rugi kalau misalnya tidak berkelanjutan. Harganya pasti tidak stabil. Tapi kalau misalnya dia bisa berkelanjutan, pasti harga yang diterima oleh pasar itu pasti harganya tidak akan berubah. Nah, jadi target tahun ini Pak Kadis adalah kerjasama pengolahan sampah dan air bersih. Ya, bersih. Untuk itu kira-kira tahun ini bisa. Itu sudah kami masukkan di salah satu program di bidang, kami memiliki namanya Program prioritas. Jadi di Dinas PMD itu ada bidang pemerintahan desa, kemudian ada bidang penataan dan kerjasama desa, kemudian ada bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk kerjasama ini sementara dikerjakan oleh bidang penataan dan kerjasama desa. Memang ada bidang yang mengenai terkait dengan penataan dan Insya Allah tahun ini bisa jalan. Ya, itu sudah menjadi salah satu program dan sudah ada anggaran yang disiapkan untuk itu. Oke. Nah, Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya. Kabupaten Maros memiliki bentang alam yang unik. Terdapat gunung Kars terbesar serta tercantik ketiga di dunia setelah Cina dan Vietnam. Yang saat ini dilirik dunia dan berhasil masuk dalam UNESCO Global Geopark. Serta banyak lagi daerah utamanya di pedesaan yang bisa dieksplor untuk mengembangkan desa wisata tani yang akan disebutkan. Nah, kelihatannya Bapak Bupati Haji Adi Haidirsam gencar-gencarnya mendorong ini. Bagaimana tanggapan Bapak dan sudah sejauh mana respon Pak Kadis soal pikiran Pak Bupati Maros? Ya, utamanya sebenarnya kan Maros ini memiliki potensi alam yang cukup besar ya. Kemudian kita juga tentu di samping potensi juga ada ancaman sebenarnya terkait dengan persoalan kelestarian lingkungan dengan bencana. Jadi kan sekarang banjir, longsor itu menjadi masalah. Makanya di tahun 2022 saya mendorong program bekerjasama dengan Bilang Nusantara BINUS, didukung juga Aset Foundation untuk mendorong program namanya transfer anggaran kabupaten berbasis psikologi TAKE. Desa itu memiliki sumber anggaran dua. Ada dana desa dari APBN yang diatur penggunaannya diatur dengan kebijakan dari Menteri Keuangan dan Menteri Desa. Sementara selain dana desa dari APBN, ada juga alokasi dana desa ADD dari kabupaten 10% dari DAU. Itu wajib daerah menganggarkan. Untuk ADD ini mulai dari tahun 2022 kami mencoba meramu formulasi penyalurannya itu kami mengatur supaya bagaimana desa yang memiliki komitmen, memiliki kebijakan dan alokasi anggaran untuk utamanya perlindungan lingkungan dengan bencana itu kita berikan namanya alokasi kinerja. Jadi ADD itu kan diatur ada tiga. Ada namanya alokasi dasar. Alokasi dasar itu dibagi rata di semua desa. Alokasi dasar. Kemudian ada alokasi proporsi. Alokasi proporsi itu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dengan indeks kesulitan geografisnya. Kemudian ada satu lagi alokasi kinerja. Jadi tahun 2022 itu alokasi dasarnya itu 60% dari 68 miliar. Jadi ada sekitar 40 miliar itu dibagi rata. Kemudian ada 36% sebesar 24 miliar itu dibagi berdasarkan proporsi dan jumlah penduduk luas wilayah. Nah, kemudian terakhir kinerja. Kinerjanya ada 4 proses sekitar 2,7 miliar itu dibagi hanya ke 25 desa yang berkinerja. 25 desa? 25 desa. Dari 80 desa. Jadi tidak semua dapat. Tapi cara mengukurnya ini itulah yang kami formulasikan bersama dengan Bilang Nusantara dengan Aset Foundation. Kita membuat indikator. Indikatornya itu ada 4. Pertama terkait dengan serapan anggarannya. Serapan anggarannya itu kita tetapkan sebesar 25%. Kemudian ada pembangunan berkeadilan sebesar 25% juga untuk untuk pembangunan berkeadilan. Maksudnya siapa desa yang memiliki kebijakan dan penganggaran untuk isu anak, perempuan, disabilitas,
Dan kelompok rentan, itu kita beri poin. Jadi poinnya itu Ada poin tersendiri. ada poin. Misalnya kalau ada diberi poin, misalnya kalau dia memiliki PRDS terkait dengan pembangunan berkeadilan, terkait dengan bencana, dengan lingkungan, kita beri poin 3. Kalau dia punya keputusan kepala desa kan beda nilainya. PRDS kan berarti harus Wajib. persetujuan dengan BPD. Nah kalau dia keputusan kepala desa itu poinnya 2. Kalau dia hanya surat edaran, poinnya 1. Kalau tidak ada kebijakannya, itu poinnya 0. Jadi nanti desa itu lebih bobot. Kemudian dia memiliki anggaran terkait dengan pembangunan berkeadilan, terkait dengan bencana, dengan lingkungan. Kalau mereka memiliki 1%, itu lebih poin 3. Kalau di bawahnya terusnya tidak ada, itu 0. Jadi menilainya dipendek. Ya, kami menilai mengukur. Jadi kan ada PBDS yang kami nilai dan kami meminta kebijakannya. Jadi nanti dari hasil pembobotan itu nilai skornya itu di ranking 1 sampai 80 dan kita foto 25 yang mendapatkan alokasi kinerja dan besarannya itu antara tahun lalu itu antara 100 sampai 125 juta per desa. Tidak semua desa mendapatkan itu sebagai reward dan memotivasi kepada desa supaya mereka juga memperhatikan persoalan lingkungan baik dari segi kebijakan maupun anggaran, memperhatikan terkait dengan program ketahanan bencana dengan pembangunan yang berkeadilan. Berlanjut di tahun ini kami tambah desanya. Tahun lalu hanya 25 desa, tahun ini kami ada 40 desa, jadi seperduanya. Seperdua desa mendapatkan alokasi kinerja. Minimal mereka desa ini terdorong juga bahwa ya kinerja terkait utamanya terkait dengan lingkungan, dengan pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang inklusi itu juga perlu mendapatkan perhatian. Kenapa kami dorong itu? Karena saya dengan Pak Bupati merasa bahwa persoalan lingkungan, bencana, dan pemerataan pembangunan, peningkatan partisipasi pembangunan masyarakat itu sangat penting untuk didorong. Utamanya kelompok rentan seperti selama ini perempuan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin itu sekarang tidak dilibatkan di proses perencanaan di desa dan mereka juga tidak mendapatkan program. Dan itu bisa diselesaikan di desa dengan ADD dan itu kewenangannya pemerintah daerah. Desa secara full ya. Secara full. Karena sekarang Pak Karis tadi saya berpikir, sudah berapa desa wisata yang ada di Maros? Di Maros ini kalau yang menetapkan desa wisata kan dinas pariwisata. Di SK Bupati itu ada 53 desa wisata di Kabupaten Maros. Tapi kalau desa wisata itu kan sebenarnya yang sepengetahuan saya bukan hanya desa yang memiliki tempat wisata destinasi alam ya, termasuk di dalamnya adalah budaya, ada juga wisata kuliner, ada juga religi. Makanya banyak sebenarnya memang tempat desa wisata di Kabupaten Maros. Nah, cuma memang kalau target saya tahun ini tentu kan setiap tahun kan ada penilaian anugerah desa wisata. Ya tentu kami juga berharap tahun ini ada desa yang bisa masuk 50 besar di tingkat nasional. Di Maros ini ada satu desa sebenarnya desa Tukamasia dengan tempat wisata namanya Alam Dol itu dia sudah mempekerjakan 18 karyawan di situ. Kemudian ada 16 kalau tidak salah usaha kuliner yang melibatkan masyarakat dan menghasilkan PAD tahun ini kurang lebih hampir 65 juta PAD-nya. Oh iya? Iya. Kemudian tahun lalu itu dari tahun lalu 60 juta PAD-nya tahun 2022. Ini. Iya 2022. 2021 60. 2022 itu naik hampir 65 juta. Tahun lalu itu dari 60 juta 50%-nya itu beasiswa. Oh iya? Iya, 50% itu beasiswa. Tapi yang paling utama adalah bisa mempekerjakan warga lapangan pekerjaan. Tahun ini rencananya mereka menambah destinasi baru berupa wisata sawah, seperti warga umum yang ada di Jogja. Jadi mereka di samping tempat permandian pulang itu mereka ada sawah dan itu dikerjasamakan dengan lahan masyarakat, sawah milik masyarakat. Jadi ada kalau tidak salah ada pembagiannya 20% pemilih lahan, kemudian ada 25% untuk BUMDes, ada 25%, ada sekian persen untuk di PAD, ada 10% untuk pemeliharaan. Jadi dia dan dibuatkan dalam bentuk kerjasama di desa, antara
pemerintah desa, BUMDes dengan pemilahan masyarakat. Iya, Jadi sawahnya itu tetap berproduksi, tapi nanti pengelolaannya dikelola secara bersama-sama. Mudah-mudahan juga di tempat yang lain, di desa-desa wisata yang lain juga bisa mendorong itu, karena begini, kalau ingin mengembangkan desa wisata, itu tidak serta-merta harus semuanya dibiayai oleh pemerintah desa. Seberapa besar sih sebenarnya anggaran desa untuk membuat destinasi wisata, tetapi desa itu bisa bekerja sama dengan investor dari luar juga bisa bekerja sama, kemudian bisa juga bekerja sama dengan masyarakat pemilik lahan. Minimal sebenarnya di desa kalau ada investor yang bisa mengembangkan wisata, minimal kan sebenarnya pertama lapangan pekerjaan terbuka untuk masyarakat di desa, kemudian kedua suplai kebutuhan misalnya restoran di tempat wisata itu kan bisa disuplai dari bahan yang ada di desa, baik misalnya dan itu bisa disiapkan oleh BUMDes, bisa dikerjasamakan. Nah, itu nanti harapan kita ke depan. Nah, contoh kecil desa Ramang-Ramang, desa Salendrang dengan wisata Ramang-Ramangnya, itu kan sebenarnya peran desa itu masih sangat kecil, sehingga dia tidak bisa tembus sampai 50 besar desa wisata. Ya, memang konsep desa wisata itu harus satu kepala ceritanya ini antara kepala desanya dengan BUMDes dengan modalisnya. Kalau mereka tidak satu visi, pasti tidak akan bisa berkembang. Inilah yang kami akan melakukan pendampingan bagaimana supaya di desa wisata itu antara kepala desa, BUMDes dan Kodamis beserta dengan pelaku wisata masyarakat di dalamnya itu mereka satu kepala, satu semangat. Jadi tidak ego dengan kepentingan masing-masing, tapi kepentingan bersama yang harus didukung. Jadi apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan itu mereka sampaikan dan mereka harus rutin pemerintah daerah siap untuk membantu. Iya, kami siap untuk melakukan pendampingan, memberikan misalnya pendampingan bagaimana supaya kelembagaan desa wisatanya semakin kuat, kemudian bagaimana perencanaan pengembangannya dengan melibatkan juga instansi teknis. Ya kalau di desa itu kan pasti contohnya sekarang di desa Tukamasaya ceritakan tadi yang di Doni itu sekarang di samping pengembangan wisata, sekarang mereka punya perdes tentang sampah. Kemudian mereka sudah punya tahun ini didorong perdes tentang ternak. Karena begini, bayangkan saja kalau misalnya mereka mau ke tempat wisata di sepanjang jalan banyak kotoran ternak, itu kan pasti belum sampai ke tempat wisata orang sudah punya kesan tidak bagus. Kemudian kalau sampah berserakan di situ, pasti juga kesannya tidak bagus. Jadi tapi perlu diatur dengan regulasi, karena kenapa kalau tidak diatur dengan perdes, masyarakat juga tidak. Mereka sudah keluarkan itu. Iya, mereka sudah keluarkan itu. Supaya masyarakat setempat bisa diikat, karena kalau tidak ada perdesnya, tidak ada ikatan untuk memberikan teguran sanksi. Apakah masyarakat yang memang sebenarnya kebijakan itu sebagai upaya penyadaran sebenarnya, merubah kebiasaan itu dengan aturan. Dan ini saya salut dengan satu desa ini, karena bukan cuma yang dipikirkan mengembangkan wisata, tapi kebijakan lainnya yang mendukung wisata itu sudah ubah. Terima kasih Pak Gadis, sangat luar biasa. Ternyata kerja-kerja BUMDes ini ya. Pak Gadis, ada pertanyaan santai. Sudah berapa kali jadi Pak Gadis? Saya 2 kali. Saya 4 tahun di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian baru 1 tahun setengah di sini. Makanya karena saya latar belakangnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, begitu masuk ke Dinas PMD, ya tentu saya juga sebenarnya sedikit fokus ke situ, memiliki visi tertentu bagaimana supaya pemberdayaan perempuan di desa itu bisa berjalan, bagaimana perempuan bisa terlibat di desa. Karena begini, coba saya mungkin kita amati, hampir semua keluarga miskin di masyarakat itu karena perempuannya tidak memiliki keterampilan, tidak difungsikan, tidak diberdayakan, mereka tidak memiliki keterampilan, kemudian mereka tidak mendapatkan program. Tetapi hampir semua keluarga sejahtera itu pasti karena perempuannya memiliki keterampilan diberdayakan. Nah, itulah yang ingin kami dorong. Tapi sebenarnya pada prinsipnya konsep perencanaan pembangunan desa adalah perencanaan yang partisipatif. Tapi partisipatifnya ini saya di awal-awal di Dinas PMD merasa bahwa musyawarah di desa itu tidak berkualitas. Karena kenapa? Yang hadir di musyawarah desa itu adalah kelompok-kelompok elit yang hadir di desa. Tidak semua kelompok masyarakat hadir, sehingga
program di desa juga tidak dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat di desa. Bukan cuma perempuan, kelompok pemuda juga tidak dilibatkan. Mungkin saja di desa ada potensi anak yang memiliki bakat seni, budaya, olahraga, tetapi karena mereka tidak dilibatkan, desa tidak mengetahui apa kebutuhannya dan apa potensi Dan mereka. solusi untuk action itu sudah ada di kepalanya Pak Kadis. Ya, kami 16 desa ini yang sementara menyusun RPJMD Des, kami berharap proses penyusunan RPJMD Desnya dimulai dari musyawarah dusun dan melibatkan semua kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan. Elemen apa? Termasuk disabilitas di dalamnya harus dilibatkan karena disabilitas itu harusnya tidak menjadi beban di desa. Harusnya mereka juga menjadi kelompok yang produktif di desa. Tetapi kalau mereka tidak diberdayakan, tidak dilibatkan, ya tentu mereka menjadi beban di desa. Padahal mereka punya potensi dan kalau mereka sampaikan dan semua masyarakat di desa mendukung itu, pasti mereka menjadi orang yang produktif. Pak Kadis, 2 kali jadi kepala dinas. Apa tidak enak jadi kepala dinas? Yang sebenarnya kalau mau dikatakan apa yang tidak enak? Sebenarnya kita sebenarnya tidak boleh mengatakan, kalau saya sebenarnya tidak ada ya yang tidak enak di menjadi kepala dinas. Yang menjadi hal yang tidak enak itu minta tangan. Tangan. Kalau kita berpikir enak dengan tidak enak, saya kira itu tidak menjadi bagian dari saya. Kalau saya justru hal-hal yang mengganggu atau hal yang menghalangi bagaimana supaya saya bisa menjadi produktif, ya itu menjadi tantangan bagi saya. Bisa membagi waktu antara keluarga dan orang. Bisa ya. Alhamdulillah bisa membagi waktu dengan keluarga. Jadi intinya tidak terasa tidak enak. Tidak terasa tidak enak. Tidak enaknya itu kita jalan sebagai sebuah tantangan, kemudian ya tentu menjadi motivasi bagi kita. Apalagi saya latar belakangnya 4 tahun di dinas pemberdayaan perempuan. Kalau tadi dikatakan bagaimana dengan keluarga, ya pola pikir saya itu berubah setelah menjabat sebagai kepala dinas pemberdayaan perempuan, bahwa sebenarnya juga itu harus menjadi sebuah rujukan bagi saya untuk mendorong pembangunan desa. Seperti begini, di keluarga itu kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan baik antara anggota keluarga, yakin saja di keluarga itu akan banyak masalah. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, tidak partisipatif, melibatkan misalnya pasangan, melibatkan anak untuk berpendapat, menyampaikan apa yang masalah dan apa kebutuhan, yakin saja keluarga itu pasti akan menghadapi banyak masalah. Tapi kalau komunikasi dilakukan secara terbuka, kita tidak otoriter, kita mendengarkan pendapat pasangan, atau di dalam merencanakan keluarga itu melibatkan pasangan dengan anak, yakin saja semuanya berjalan. Ini masyarakat di kerja. Di desa juga saya seperti begitu. Iya. Kan sebenarnya konsep desa dengan konsep di OPD. Saya juga di situ di OPD. Saya di dinas itu di dalam mengambil keputusan itu bukan keputusan hanya saya sendiri. Ya, semuanya terlibat. Bahkan saya biasa terlibat langsung di kegiatan mereka. Kalau misalnya saya lihat ada program yang tidak berjalan, berjalan lambat, ya pasti saya turun tangan secara langsung. Demikian pula saya tekankan di desa. Di desa itu sebenarnya semua program di desa itu bukan diambil keputusan oleh kepala desa. Semua keputusan di desa itu adalah dilaksanakan secara musyawarah antara pemerintah desa, BPD dengan masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi sebenarnya kalau itu dilakukan, itu betul-betul kepala desa berkomitmen melakukan itu. Semua keputusan itu diambil secara musyawarah karena amanat undang-undang yang desa seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara desa itu, desa kan adalah komunitas masyarakat lokal yang ada, dan itu semua kemudian diambil secara musyawarah. Tidak ada kepala desa yang dipermasalahkan. Kalau misalnya ada program, dia menjalankan itu. tidak ada. Pasti programnya adalah program-program yang tepat sasaran yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian kalaupun ada yang mendapatkan sorotan, pasti bukan kepala desanya yang harus disorot secara pribadi, karena itu kan diputuskan bersama. Betul. Dan semuanya terlibat. Dan itu, ya program itu adalah program yang dibutuhkan masyarakat, bukan keputusan kepala desa. Tapi APBD itu kan lain dari hasil musyawarah, dan
ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah desa, BPD dengan masyarakat. Oke, betul. Ya, itu harusnya tidak menjadi Pak Kadis, pertanyaan kembali. Ya. Apa yang akan jadi Kadis? Enaknya jadi kepala dinas itu yang paling utama pasti ya saat saya sangat bersyukur ya karena tentu memiliki jejaring silaturahmi yang sangat luas. Itu yang paling pertama. Apalagi saya sebagai kepala dinas PMD ya tentu bisa memiliki silaturahmi yang sangat luas dengan semua kepala desa, perangkat desa, Betul. saya sering hadir di situ. Sama dengan sebelumnya jabatan saya sebelumnya di Dinas Pemuda Perempuan dan Anak. 4 tahun saya menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan membawa isu kesetaraan gender, keterlibatan perempuan. Kalau di Dinas Pemuda Perempuan itu dulu prinsipnya itu adalah dinas dunia akhirat karena kita menangani masalah, tapi kita juga menyelesaikan problem yang terkait dengan sebenarnya kalau kita mengerjakan itu memiliki nilai pahala yang sangat besar. Jadi pada intinya sebenarnya ya tentu memiliki kesempatan menjadi kepala dinas itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk menjalin silaturahmi dan membangun jejaring. Ya, kalau jejaring mungkin yang paling utama sebenarnya adalah ya saya bisa mengambil sebuah kebijakan dan mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang ada di desa dan bisa mengawal itu supaya penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan benar dan masyarakat bisa terlayani di masyarakat dengan standar layanan yang baik dengan mendorong good governance yang ada di desa. Bagaimana pelayanan di desa bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, kemudian apa menjadi kebutuhan masyarakat di desa itu bisa terpenuhi. Dan itu yang membuat menjadi kebijakan kalau memutuskan kebijakan dan itu membuat enak menjadi. Kita kan sebenarnya kalau manusia sebaiknya manusia kan bukan manusia yang punya harta yang banyak, bukan yang memiliki status sosial. Tapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan saya merasa ya mudah-mudahan saya bisa bermanfaat. Dan saya juga sering membicarakan itu di desa ketika ketemu dengan perangkat desa, kader-kader pembangunan di desa, kader posyandu yang mereka merasa bahwa insentifnya masih sangat rendah. Tapi saya sampaikan bahwa oke lah insentif rendah, tapi tidak semua orang memiliki kesempatan menjadi kader di desa dan bisa menjadi bermanfaat sama orang di desa. Itu yang tidak bisa dinilai dengan materi. Iya. Terakhir, closing statement. Dari obrolan panjang kita saat ini, apa harapan Pak Kadis sebagai kepala dinas PMD kepada masyarakat Bogor? Silakan. Iya, tentu saya sebagai kepala dinas PMD selama ini kan sebenarnya dinas PMD itu dianggap dalam kiblatnya desa ya. Dan sesuatu itu desa pasti ke dinas PMD. Tapi tentu saya berharap bahwa saya justru sekarang ingin dinas PMD itu adalah menjadi katalisator bagi pemerintah desa dengan semua lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah OPD maupun dengan perguruan tinggi maupun mungkin dengan lembaga masyarakat. Saya tentu ingin memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah desa bagaimana mereka bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama dengan semua pihak. Selama ini mungkin anggapan bahwa desa itu segala sesuatunya pasti arah kiblatnya, kalau misalnya agama kiblatnya itu adalah PMD. Tapi saya nanti berharap bahwa ya desa itu kiblatnya semua dinas. Karena kan kalau kita berbicara masalah desa ya masalahnya berada di semua perangkat daerah. Ya, termasuk mungkin mudah-mudahan beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, utamanya di Maros ini juga bisa bermitra dengan pemerintah desa, baik itu dalam hal peningkatan layanan maupun tadi bisa mengenali apa menjadi potensi desanya. Karena kan kita ini di desa sangat terbatas ya, memiliki kemampuan secara akademik untuk menganalisis potensi yang ada untuk dikembangkan. Pasti butuh tenaga ahli. Yang mudah-mudahan itu bisa terwujud. Kemudian ya bekerja sama lah dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Banyak LSM kita tentu dan bisa juga kita bisa manfaatkan keahliannya mereka sesuai dengan lembaganya mereka masing-masing, apa yang mereka ingin dorong di masyarakat itu kita fasilitasi. Jadi saya tidak mau desa itu ada di dengan lembaga masyarakat. Jadi saya berharap desa ini bisa sinergitas
Ya termasuk mungkin ya teman-teman sekali-sekali mungkin saya berharap nanti kepala desa juga bisa podcast. Iya. Menyampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi harapannya kepala desa, apa mereka ingin lakukan, butuh dukungan seperti apa dan dari pihak manapun. Buat saya sekarang terbuka. Sekarang kan eranya informasi keterbukaan. Sangat menarik. Dan alhamdulillah Mas, 2 tahun terakhir juga ada setiap tahun kami ikut evaluasi keterbukaan informasi publik dan ada 2 desa sudah dapat penghargaan. Desa Kota Talasa dengan Pak Benjengan itu 2 tahun terakhir ini mendapatkan penghargaan di Terima kasih banyak Pak Kadis. Dari obrolan kita ini betul-betul sepertinya masyarakat sudah kaya dengan pengetahuan soal pemerintahan desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia datang di studio ini. Kita sudah berbincang lama dengan Pak Kadis PND Kabupaten Aceh. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawah dari ucapan beliau, dan beliau punya karakter bahwa kalau kita punya program dan itu baik, kita coba dulu soal dinamikanya terakhir. Soal dinamikanya nanti kita pikirkan, pasti ada solusi yang bisa kita dapatkan untuk menjalankan program ini. 2, berita baik untuk semua aparat desa atau perangkat desa ya, bahwa sekarang ini sudah ada perda yang masuk dalam prolegda yang akan dibahas tahun ini, dan itu akan memikirkan teman-teman perangkat desa yang nanti ke depannya tidak semena-mena lagi diperhatikan. Kedua, target PND keempat ya, target PND sekarang adalah target kerjasama antar desa di bidang sampah dan air bersih. Tahun ini insya Allah akan direalisasikan oleh Pak Kadis. Nah, dan menarik juga pendapat beliau bahwa tidak enaknya menjadi kepala dinas itu adalah tantangan untuk dicarikan solusi dan dijalani secara itu. Terakhir, beliau berprinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih, kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.